Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil asma'i ibratan, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, nashkuruhu ala kulli ni'matin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul huda war rahmah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa, dan alhamdulillah dari siang hampir sore dan sebelum menjelang maghrib kita dituruni rahmat, yaitu berupa hujan, dan semoga apa yang diturunkan Allah dari tadi menjadi nikmat dan menjadi penyembuh bagi kita semua. Agar apa? Agar kita senantiasa bersyukur dan senantiasa menikmati apa yang dianugerahkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang diajarkan oleh Kiai Abdul Halim ini memang sangat luar biasa. Jadi beliau mangkat pada tahun 1994. Jadi selesai tirakatnya tahun 1990. Berarti hanya menerima kenikmatan selesai dari tirakat itu hanya 4 tahun saja. Kalau dipikir-pikir, kalau umur 65 tahun mendapat kenikmatan hanya 4 tahun saja, itu bukan hal yang membahagiakan. Tetapi berbeda dengan para wali-wali Allah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, abek tipir esoro enga ong guneh para wali Allah tak pernah takut, tak pernah merasa bersedih hati, tak pernah ada ketakutan, tidak pernah ada sesuatu yang meneror para wali Allah. Tade sebengang, dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Sebeda di mata dan pikiran hati mereka hanya Allah. Maka hikmah dari perjalanan orang-orang wali, pertama adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mon enggak kedebun ke halim lambe sering berucap. Saya waktu itu kalau 94 ki umur sekitar 6 tahun atau ki menginjak SD, selalu terngiang di telinga dengkul neka sepenting Allah, sepenting Allah. Meskipun pada waktu itu banyak santri, banyak manusia, orang-orang yang meminta bantuan, sama sekali harapan ke Abdul Halim itu Allah saja, nolongah. Ingin mendoakan mereka agar apa? Agar kesulitan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh boleh. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertanam dekat sedejena keturunannya, bahkan ke santri-santrinya. Bahkan ada sebagian masyarakat yang meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Abah Tibi bisa mendirikan majelis sholawat. Nyamana majelis sholawat al-istiqomah. Itu semuanya Ki Halim yang mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada tempe, karena di waktu tahun 90 kocak kurma ini sangat susah. Kalaupun ada itu cek larangan. Maka ketika tempe, ada tempe jong, tempe ini anggap aja kurma. Tapi bukan dari fisik makanannya yang harus diperhatikan. Tapi jangan lupa ketika makan tempe, maca sholawat ke Kanjeng Nabi. Meskipun bentak tahu pada Kanjeng Nabi, tak pernah ajar, tak pernah seluruhnya tahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sahabatnya, seperti apa tabiinnya, seperti apa tabiinnya. Monbeen dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, je kelopai solawat. Mun bisa nyare solawat sepaling pandai. Yang sering diajarkan Ki Halim adalah yang dibaca Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya Ki Halim itu agar supaya kita ingat ke Allah dan ke Rasulullah,
membentuknya mana zikir istiqomah. Maksudnya apa? Orang yang melakukan itu biar teringat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tak kenal, meskipun mereka tak tahu, meskipun mereka tak andi ilmu, atau meskipun mereka orang-orang yang baru hijrah. Sepenting orang bisa melafalkan sholawat. Karena ikhlas dan tidak ikhlas, apa yang kita lantunkan, sholawat kita yang kita lantunkan, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keraguan, pasti diterima. Tapi kalau amal perbuatan kita diterima atau bisa tidak diterima. Jadi makanya di zikir istiqomah yang diajarkan Ki Halim, di sana ada Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai penyambung. Bisa ekocak umul kitab, embun Al-Quran. Mun orang tak hafal ayat Al-Quran, ketika di dalam sholat cukup membaca Al-Fatihah saja. Bahkan oleh ruqyah saja, sampai tak bisa membaca Al-Quran, ada yang mengamalkan Al-Fatihah saja. Nah, itu zikir istiqomah yang pertama yang dibaca Al-Fatihah. Itu sebanyak 100 kali. Nyambung boleh. Setelah Al-Fatihah, setelah semuanya dibuka, harapan rizki kita dilancarkan karena lewat Al-Fatihah itu. Gangguan-gangguan apa dihindarkan karena Al-Fatihah itu. Lanjut ke selanjutnya adalah sholawat. Jadi yang dibaca Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali. Setelah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa? Agar syafaat lo benih kuncomat ketika di akhirat kelak. Syafaat lo bisa melingkupi odi abad siang dan malam dalam keadaan terjaga dan tidur, meliputi hidup kita. Artinya kita menjalani kesulitan dan itu menjadi ujian kita, dan kita lulus dari kesulitan itu pola derajat kita terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibuka dengan sholawat. Tak mungkin hidup kita akan selalu bersih. Tak bisa memastikan 1 jam ke depan kita tidak melakukan kesalahan dan dosa. Ki Halim menambahkan ke zikir selanjutnya dengan membaca istighfar sampai 1000 kali. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Ada yang menambahkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena kita tidak bisa memastikan abad tibi ke depan, 1 jam ke depan, harus dipastikan dengan istighfar kita, karena itu bagian dari pembersih kesalahan dan dosa abad tibi. Maka Ki Halim menyebutkan istighfar setelah sholawat. Baru yang zikir yang selanjutnya, kita menjalani hidup. Udah saya alakoh, ada yang punya keinginan, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya mobil, ada yang pengen dipromosikan dari jabatannya. Itu kan sulit. Bareng saya kesenangan abad tibi itu ruwet untuk mendapatkannya. Mon bareng yang mudah biasanya tidak kita kehendaki. Biasanya sesuatu yang kita kehendaki harus sesuatu yang sulit. Ketika kesulitan itu meliputi dan menghalangi hidup kita, maka sebenarnya zikir yang selanjutnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di dalam zikir istiqomah tambahi la haula wala quwata illa billah sebanyak 1000 kali. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la haula wala quwata aru bagian kanzun min kunuzil jannah. Jadi simpenan dari simpenan sebenarnya surga. Mohon abad tibi dalam kesulitan, maka kalah simpenan luar. Maka ketika seseorang dalam kesulitan, ketika dalam kesukaran, ketika seseorang dalam keruwetan, jangan sampai ada punya pikiran berputus asa, karena la la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca sebanyak 1000 kali. Sepaling terakhir ada zikir, dan itu orang semacam ini terlokalek baru bisa hatam Al-Quran. Apa itu? Surat Ikhlas sebanyak 1000 kali juga. Tak ada pengetero apa, ede lemah, hanya kemurnian saja, hanya ketauhidan saja.
Karena ketika orang membawa ini, bahkan dalam sakaratul mautnya bisa dipastikan orang itu husnul khotimah. Maka dengan Fatihah, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan hauqalah atau la haula wala quwata illa billah, dan membaca surat Ikhlas, harapannya segala kesulitan yang ada itu nyeriah, baik karena kesalahan dan dosa kita ataupun karena ujian, kita menjadi lulus ujian. Maka raihlah kebahagiaan dunia di akhirat. Karena hari apa yang dianjurkan Allah? Kalah kebahagiaan yang ada di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi benih cuma seneng nang akhirat melulu. Benih cuma sogi nang akhirat melulu. Kalah dunia lah di dunia ini. Raih kebahagiaannya di dunia ini. Itu hikmah apa yang menjadi teladan kita yang dicontohkan oleh para wali-wali Allah. Saya nomor 2, para wali Allah biasanya menjadi sabiqun, orang-orang yang mendahului. Al-fadlul lil muqtadi fa in ahsanal muqtadi. Keutamaan adalah bagi orang-orang yang memulai, meskipun yang mengikuti lebih baik. Memulai sesuatu kebagusan. Orang si abad, orang yang memulai kebaikan itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena orang mau percaya itu harus ada pembuktiannya. Apa seebet betul pada curang, apa jalan mulus, apa jalan aspal, sehingga orang-orang yang mengikuti di belakangnya akan berjalan di jalan itu. Alhamdulillah, santri dan jamaah istiqomah sudah ada di Bondowoso, sudah ada di Depok, sudah ada di Jakarta, sudah ada di Cibinong, dan semuanya itu barokahnya para wali-wali Allah, khususnya Syekh Abdul Halim. Dalam rangka apa? Seejen yakin Allah mengambil kesaksian ke abek tibi, je abek tibi ngaku alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Inilah yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang wali ini mengajarkan dia itu dalam amal soleh menjadi yang terdepan. Meleh apa? Meleh etoro orang. Biar diikuti orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak terlepas dari kesulitan dan kesukaran. Aru nyaman as-sabiq. Kemudian hikmah dari perjalanan para aulia Allah, saya nomor 3, itu adalah mempersatukan. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut silaturahmi. Barang siapa saya menjalin silaturahmi, maka rezeki akan dilapangkan, maka umurnya akan dipanjangkan. Jadi ketika orang-orang itu berpencar dalam keadaan sulit dan dalam keadaan ruwet, maka silaturahmi saling bersatu itulah yang akan memudahkan dan melancarkan rezekinya dan memperpanjang umurnya. Bukan hanya panjang umur saja, tetapi panjang taubatnya. Benikun cuma umur lanjut, tetapi amal solehnya juga panjang. Saya kira sampai di sini saja. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.